Apapun yang saya ucapkan tidak mempresentasikan diri saya, tapi hanya untuk kepentingan debat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 3, 2, 1. Beban pembuktian saya sebagai tim proposisi adalah: satu, mengapa narasi Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois itu dapat justifikasi, tapi yang kedua, mengapa menerapkan mosi ini justru lebih memberikan dampak baik dibandingkan dampak buruk. Masuk ke definisi, feminisme merupakan suatu istilah atau sebutan untuk para perempuan yang memang ingin memperjuangkan hak atau untuk kesetaraan gender dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi status quo? Perempuan masih kerap kali mendapatkan perilaku yang tidak adil dari masyarakat, dan ini akan mendorong munculnya berbagai stigma dan sebagainya, yang akan mendorong juga munculnya gerakan feminis ini tadi untuk memperbaiki apa yang terjadi di status quo. Pendirian saya sebagai tim pemerintah adalah Dewan ini yakin bahwa dengan mendorong perempuan untuk menjadi egois itu lebih memberikan implikasi yang baik dibandingkan implikasi yang buruk, dengan tujuan untuk menyetarakan atau menunjukkan hak dari perempuan ini tadi dengan menjadi egois. Masuk ke argumen saya. Satu, bagaimana yang terjadi di status quo? Satu, perempuan itu mendapatkan ketidakadilan. Misalnya apa? A, mereka masih sering beberapa masyarakat saat ini itu masih sering terjebak di masa lalu. Misalnya apa? Misalnya stigma ataupun perlakuan para masyarakat ini di masa lalu kepada perempuan yang menjadikan perempuan sebagai budak dan sebagainya, sehingga perempuan itu belum layak untuk belajar di masa kini, untuk bekerja dan sebagainya. Padahal yang terjadi di status quo saat ini, perempuan itu juga sudah diberi kebebasan, sudah diberikan hak untuk mendapatkan pembelajaran dan bekerja oleh negaranya. Tapi B, orang-orang yang masih terjebak di masa lalu ini tadi malah memberikan sebuah stigma. Misalnya apa? Satu, perempuan itu harus di rumah. Ketika stigma bahwa perempuan itu adalah aktor yang memang ada hanya untuk di rumah, kamu itu nggak boleh belajar, kamu dengan pendidikan tinggi karena kamu itu ujung-ujungnya juga akan mengurus rumahmu, kamu juga harus mengurus dapur, harus mengurus keluargamu, anakmu dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, stigma ini juga akan mendorong munculnya stigma lain seperti perempuan itu nggak berhak untuk belajar, untuk memiliki pendidikan atau gelar yang tinggi, karena kamu itu harus patuh pada suamimu, harus menghormati suamimu yang memiliki gelar yang lebih rendah darimu. Tapi yang ketiga, bahkan ketika mereka boleh untuk berpendidikan, untuk meraih gelar dan bersekolah tinggi sekalipun, mereka akan tetap diberikan kebatasan untuk bekerja. Misalnya apa? Ada stigma di masyarakat yang masih sering kita dengar bahwa kamu itu tidak boleh bekerja lebih tinggi dari suamimu karena kamu nantinya akan berpenghasilan yang lebih tinggi dari suamimu, padahal suamimu itu harus kamu hormati karena suamimu itu adalah kepala keluargamu yang memberikan kamu nafkah dan sebagainya. Implikasinya apa? Satu, mereka mendapatkan ketidakadilan sejak mereka kecil. Misalnya narasi bahwa kamu ketika kamu adalah pasangan yang masih baru, kamu itu harus memiliki keturunan anak pertama laki-laki karena ialah yang akan meneruskan gelar dari keluargamu atau meneruskan usaha dari keluargamu misalnya, sehingga ketika kamu itu justru memiliki anak perempuan pertama akan muncul reaksi dari masyarakat ataupun keluarga besar khususnya yang menginginkan bahwa mereka harus mempunyai anak sampai ada anak laki-laki di antara mereka, sehingga apa? Ini adalah beban pembuktian kami bahwa perempuan itu memang sudah diperlakukan tidak adil sedemikian rupa, bahkan sejak mereka itu lahir dengan dipandang derajatnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tapi yang kedua, perempuan dianggap seperti ancaman juga untuk kaum laki-laki. Maksudnya bagaimana? Seperti misalnya di pekerjaan atau di sebuah perusahaan itu terkadang masih menganut sistem patriarki di mana yang bisa menjabat itu hanya laki-laki, tidak boleh perempuan karena laki-laki itu dianggap lebih pantas, lebih memiliki implikasi yang lebih baik untuk perusahaannya dan misalnya. Tapi selanjutnya saya juga tidak mengerti mengapa bisa perempuan itu dianggap sebegitu lemahnya dibandingkan laki-laki, sedangkan di luar sana juga banyak dari mereka yang masih dipimpin oleh perempuan yang membuktikan bahwa perempuan itu memang layak dan memiliki kapabilitas yang besar juga. Tapi ya masuk ke argumen kedua saya, bagaimana hal ini justru layak untuk dijustifikasi. Satu, ini adalah bentuk kompensasi dari masyarakat untuk perempuan itu sendiri, karena perempuan adalah aktor yang paling rentan di sini. Mereka itu sudah diberikan keterbatasan bahkan sejak mereka lahir. Bahkan di keluarga mereka sendiri mereka dianggap seperti tidak diinginkan atau lain sebagainya, karena di keluarga itu menganut sistem patriarki di mana mereka akan lebih menyayangi dan mengasihi anak laki-laki mereka, sehingga apa? Perempuan itu serba terbatas. Mereka juga memiliki isu produktif misalnya, di mana mereka itu memiliki perbedaan dari laki-laki seperti sistem hormon atau juga kodrat dari mereka untuk menyusui dan melahirkan yang memang sudah ada dari mereka itu lahir. Tapi aku rasa ini juga bukanlah sebuah kekurangan, tapi ini malah sebuah bukti nyata
mengapa perempuan itu layak untuk dilindungi lebih dan wajar dari mereka itu jika bersikap egois. Mengapa? B. Perempuan itu juga memiliki tekanan yang lebih sejak mereka itu lahir. Misalnya banyak doktrin-doktrin liar, stigma-stigma liar yang menganggap bahwa mereka perempuan itu lemah, tidak pantas untuk bekerja, tidak pantas untuk meraih gelar dan sebagainya. Ini berimplikasi pada beban mental dari perempuan itu sendiri. Mereka menjadi merasa tidak bebas untuk berekspresi, menunjukkan emosional mereka, menunjukkan keahlian mereka juga, atau lain sebagainya ketika memang ada hormon ataupun ada yang di dalam diri mereka itu tidak bisa mereka kontrol, sehingga wajar untuk dari mereka itu menjadi egois. Wajar bagi mereka itu ingin kaumnya lebih disorot dan mendapat perlakuan yang lebih adil ini atas perlakuan yang tidak mengenakan yang mereka alami bahkan dari sejak mereka kecil karena stigma-stigma dan doktrin liar yang beredar di masyarakat. Tapi ini juga nggak bisa terjadi begitu saja, bukan? Dengan begitu banyak stigma dan doktrin liar yang terjadi di status quo yang akan menghambat hal ini jika perempuan hanya terus bersabar tanpa mengambil tindakan yang signifikan, misalnya menjadi egois ataupun lain sebagainya. Tapi selanjutnya, bagaimana hal ini terjadi di dunia kami? Satu, perempuan dengan tekanan hal ini tadi akan diberikan ruang yang lebih besar untuk berekspresi sebagai bentuk kompensasi dari masyarakat atas hal-hal yang tidak mengenakan yang mereka alami sejak kecil, sehingga mereka didorong untuk menjadi egois, menjadi aktor yang sebelumnya dianggap rentan, menjadi aktor yang memiliki kapabilitas yang lebih di mata masyarakat. Tapi mungkin saya akan masuk ke kekhawatiran kontra mungkin pihak oposisi akan mengatakan, satu, mereka mungkin menganggap bahwa nantinya perempuan ketika diberikan dorongan untuk menjadi egois ini akan menjadi di luar batas atau menjadi terlalu egois dan sebagainya. Tapi ini justru tidak akan terjadi menurut saya. Mengapa? Perempuan itu makhluk yang perasa juga. Mereka juga masih bisa rasional untuk menentukan batasan apa yang dari mereka untuk bersikap egois dan mana yang tidak. Mereka juga pernah diperlakukan tidak adil sebelumnya, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk menjadi egois, mereka nggak akan seirasional itu karena mereka hanya ingin ada bentuk kesadaran dari masyarakat dan menganggap bahwa mereka itu setara antara perempuan dan laki-laki. Jadi menurut saya kekhawatiran ini tidak penting. Tapi selanjutnya, ketika kontra akan mengatakan bahwa nantinya perempuan akan menjadi egois karena menggeser posisi laki dan sebagainya, juga hal ini juga nggak akan terjadi karena ada beberapa bentuk atau beberapa kondisi di mana perempuan itu juga berbeda dari laki-laki. Mereka juga akhirnya laki-laki itu tetap ada perannya di sisi kami. Tapi jika beragam feminisme dianggap mengancam dan sebagainya, saya rasa juga nggak akan se-ekstrem itu karena perempuan dari awal hanya ingin kesetaraan dan perlakuan. Dan kalaupun mereka sudah terlalu egois, mereka juga layak untuk diberi kompensasi atas perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh mereka selama bertahun-tahun lamanya sebelumnya. Oleh karena itu, gerakan feminis untuk mendorong perempuan menjadi egois itu layak untuk justifikasi dan bahkan mendukung mosi.